Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Nikoma Ngayu Tirtawati, CGP dari SD Widyatmika Kabupaten Badung. Akan mempraktekkan coaching model Tirta pada kasus yang dialami rekan sejawat saya, Niwayan Sucitrawati. Bu Citra bercerita jika ia mengalami kesulitan mengatasi salah satu siswanya dalam pembelajaran daring. Menurut Bu Citra, muridnya jarang merespon pembelajaran yang dilakukan Bu Citra, sampai Bu Citra merasa menyerah menghadapi sikap muridnya. Berikut praktek coaching yang saya lakukan. Bu Ayu. Bu Citra, bagaimana kabarnya? Sudah sehat? Astungkare, saya sudah sehat. Duduk dulu Bu Citra. Ya, baik, terima kasih Bu Ayu. Gimana nih kabarnya Bu Citra? Ya, saya juga baik sih Bu Ayu. Hanya saja kita lama ya nggak dapat ngobrol-ngobrol. Iya, betul Bu Citra. Soalnya saya lihat Bu Citra sibuk terus. Kira-kira sibuk apa sih Bu Citra? Enggak juga sih Bu Ayu. Saya seperti biasa menyiapkan pembelajaran BDR, dan memang sih untuk minggu-minggu ini saya menyiapkan ujian sekolah untuk anak-anak kelas 6 Bu Ayu. Oh, banyak sekali kesibukannya Bu Citra. Dengan segitu banyak kesibukannya, sempat juga kesini nyari saya mau ngobrol. Kira-kira ada apa nih Bu Citra? Aduh, begini loh Bu Ayu, ada sesuatu yang mengganjal di pikiran saya dan saya ingin sekali mendapat solusi dari Bu Ayu. Kayaknya seru sekali Bu Citra. Apa sih permasalahan yang Bu Citra alami? Sebenarnya sih Bu Ayu, saya sudah mau menceritakan ini kepada Bu Ayu sudah dari dulu. Hanya saja saya melihat Bu Ayu dengan kesibukannya mengajar, selain itu juga mengikuti program guru penggerak. Jadi saya malu untuk mengganggu Bu Ayu. Nah, tetapi setelah saya pikirkan, kalau permasalahan ini tidak saya ceritakan kepada Bu Ayu, nanti akan berlanjut. Dan saya pun sebagai seorang guru merasa bertanggung jawab atas permasalahan yang saya hadapi ini. Tetapi itu pun kalau Bu Ayu tidak merasa terganggu. Saya sama sekali tidak merasa terganggu Bu Citra. Saya siap menjadi teman curhat Bu Citra. Dan saya senang membantu Bu Citra menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Citra hadapi. Terima kasih sekali Bu Ayu sebelumnya karena sudah mau menjadi teman curhat saya, sekaligus membantu menemukan solusi terkait permasalahan yang saya hadapi. Nah, saya senang sekali bisa ngobrol dengan Bu Ayu. Jadi apa nih yang bisa saya bantu? Terus apa yang Bu Citra ingin capai dari diskusi kita ini? Begini loh Bu Ayu, saya bingung harus bercerita dengan siapa. Nah, menurut saya hanya Bu Ayu yang mengerti permasalahan yang saya hadapi dan bisa membantu memberikan solusi terkait permasalahan saya. Tentunya saya juga berpikir apakah tindakan saya benar atau tidak selama ini Bu Ayu. Oh begitu. Coba Bu Citra ceritakan apa sih yang membuat Bu Citra bisa sampai seperti ini? Begini Bu Ayu, saya kan punya satu siswa. Nah, siswa ini jarang sekali merespon saya ketika diberikan pembelajaran selama pembelajaran daring ini Bu Ayu. Tidak merespon bagaimana maksud Bu Citra? Begini Bu Ayu, ketika diberikan pembelajaran baik itu secara virtual maupun pemberian modul melalui Google Classroom, anak ini jarang sekali mau mengikuti pembelajaran dan tidak pernah mengumpulkan tugas Bu Ayu. Apakah siswanya Bu Citra ini sudah mengetahui bahwa akan ada pembelajaran virtual melalui Zoom atau pemberian modul seperti yang Bu Citra bilang tadi? Ya, sudah tentu tahu Bu Ayu, karena selain saya share informasi tersebut di Google Classroom, saya juga share informasinya melalui WA, grup siswa dan grup orang tua Bu Ayu. Apa Bu Citra yakin bahwa anak ini sudah mengetahui informasi yang Bu Citra sampaikan selama ini? Bagaimana tidak yakin Bu Ayu, karena selain saya share informasi melalui Google Classroom dan grup WA, saya juga menghubungi anak tersebut secara pribadi, baik itu via telepon maupun WA Bu Ayu. Tetapi
telepon saya tidak pernah diangkat dan WA saya hanya dibaca saja, tidak pernah dibalas atau ditanggapi, Bu Ayu. Apa sekalipun teleponnya Bu Citra itu nggak pernah diangkat sama siswa itu? Pernah sih, Bu Ayu, ya barang 2 atau 3 kali lah. Terus apa yang anak itu sampaikan ketika teleponnya Bu Citra diangkat? Dia sih beralasan susah sinyal, Bu Ayu, karena tinggal di kampung. Tetapi saya tidak percaya, Bu Ayu. Kenapa bisa begitu Bu Citra? Karena pada saat telepon saya diangkat, komunikasi saya selalu lancar, Bu Ayu, tanpa gangguan sinyal. Dan kalau saya chat dengan WA, pesan saya selalu sampai dan hanya dibaca saja oleh siswa itu. Terus ada alasan lain nggak yang disampaikan sama anak itu? Ada sih, Bu Ayu, ya alasannya dia pindah-pindah tinggal, Bu Ayu. Kadang tinggal di kampung bapaknya, kadang juga tinggal di kampung ibunya. Terus yang Bu Citra lakukan selanjutnya apa? Mendengar alasan siswa saya itu, jadi saya berpikir untuk menghubungi orang tuanya, Bu Ayu. Mana tanggapan orang tuanya Bu Citra? Ya, setelah saya hubungi orang tuanya sih mengatakan tidak ada pindah-pindah tinggal, Bu Ayu. Hanya saja ketika ada acara keluarga memang pulang kampung, tetapi itu pun maksimal 2 hari karena orang tuanya pun sibuk bekerja sehingga pembelajaran dipercayakan kepada saya dan anaknya. Nah, ketika anaknya ditanya memang sudah belajar, tetapi setelah saya ceritakan permasalahan ini kepada orang tuanya pun merasa kaget karena merasa dibohongi oleh anaknya, Bu Ayu. Setelah Bu Citra menceritakan permasalahan ini kepada orang tuanya, kira-kira ada perubahan tidak Bu Citra? Ya ada sih, Bu Ayu, tapi hanya sedikit. Ya kira-kira berjalan hanya 1 bulan saja. Dan kemudian kembali lagi seperti semula, Bu Ayu. Saya pun tidak menyerah sampai di situ, Bu Ayu. Nah, saya memanggil orang tuanya via WA untuk datang ke sekolah menemui saya untuk membicarakan masalah tersebut, Bu Ayu. Apakah orang tuanya mau datang Bu Citra? Mau, Bu Ayu. Nah, kami pun berbicara panjang lebar terkait dengan permasalahan anaknya. Nah, tetapi orang tuanya juga merasa menyerah terhadap kondisi anaknya seperti itu, Bu Ayu. Nah, melihat orang tua pasrah seperti itu, menurut Bu Citra bagaimana itu kira-kira? Ya, kalau menurut saya sih, Bu Ayu, kalau hanya guru saja yang berperan dalam pembelajaran, apalagi situasi seperti sekarang ini, rasanya sangat tidak mungkin tanpa dukungan orang tua, Bu Ayu. Terus apa yang Bu Citra rasakan ketika melihat keadaan seperti itu? Aduh, saya merasa menyerah, Bu Ayu, menghadapi murid saya ini. Nah, saya bingung apalagi yang harus saya lakukan dan saya kadang-kala tidak bisa mengendalikan emosi saya kalau sudah menyangkut permasalahan ini, Bu Ayu. Saya paham dengan kondisi yang Bu Citra alami seperti ini, tapi Bu Citra jangan emosi begitu dan jangan cepat menyerah, apalagi ini menyangkut masalah murid kita sendiri. Pasti ada solusi dari permasalahan yang Bu Citra hadapi. Nah, kira-kira nih, kalau Bu Citra lagi emosi, bagaimana cara Bu Citra mengendalikan emosi Bu Citra? Kalau saya sedang emosi nih, Bu Ayu, saya paling bisa menarik napas saja sih, Bu Ayu. Wah, menarik itu Bu Citra. Dengan menarik napas itu ide yang bagus. Saya pun pernah melakukannya. Nah, mengendalikan emosi dapat kita lakukan melalui teknik stop. Maksud Bu Ayu, stop itu berhenti mengurusi permasalahan ini? Bukan begitu maksud saya, Bu Citra. Terus teknik stop itu seperti apa sih, Bu Ayu? Begini Bu Citra. Nah, teknik stop merupakan salah satu teknik sederhana untuk mengendalikan emosi. Caranya, yang pertama, Bu Citra hentikan dulu kegiatan sejenak. Kegiatan apapun yang Bu Citra lakukan, hentikan dulu sejenak. Kemudian Bu Citra duduk yang tegak. Nah, pejamkan matanya, tarik nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan dan keluarkan. Nah, Bu Citra rasakan saat napas masuk, saat napas keluar itu Bu Citra amati dan Bu Citra rasakan. Nah, langkah selengkapnya seperti ini Bu Citra. Bu Citra, teknik stop STOP itu langkah-langkahnya seperti ini. S itu artinya kita berhenti
melakukan kegiatan apapun. Jadi hentikan dulu sejenak kegiatan apapun yang kita lakukan. Kemudian T-nya itu adalah tarik napas dalam-dalam. Jadi sadari napas yang masuk, sadari napas yang keluar. Kemudian udara yang masuk itu rasakan melalui hidung. Nah, lakukan ini sampai 2-3 kali. Nah, setelah itu O-nya. O-nya itu artinya amati. Nah, amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda ketika menarik nafas, mengeluarkan, itu harus kita amati. Dan langkah yang terakhir adalah P. Nah, setelah selesai kita melakukan kegiatan ini sampai kita ulang 2-3 kali, kita akan lanjutkan kembali aktivitas kita. Nah, ketika kita melanjutkan aktivitas itu, maka perasaan kita akan menjadi lebih tenang, kemudian jadi lebih jernih, jadi kita akan bisa bersikap lebih positif. Begitu Bu Citra. Oh, begitu teknik stop Bu Ayu. Oke deh, mungkin nanti saya akan lakukan di rumah. Ya Bu Citra, semoga teknik stop ini bisa membantu Bu Citra dalam mengendalikan emosi. Nah, kira-kira nih, apa yang akan Bu Citra lakukan ke depannya? Sebenarnya sih di pikiran saya banyak Bu Ayu, hanya saja saya bingung nih Bu Ayu. Dari beberapa hal yang Bu Citra pikirkan tadi, kira-kira yang menjadi prioritas utama yang mana? Yang pertama, saya ingin memanggil kembali orang tuanya beserta anak bersangkutan Bu Ayu, dan menghadapkan bersama-sama ke Bapak Kepala Sekolah Bu Ayu. Wah, itu ide yang bagus Bu Citra. Menurut saya, memang sebaiknya Bu Citra memanggil kembali orang tua beserta anak itu untuk dihadapkan kepada kepala sekolah. Nah, dengan menghadapkan mereka kepada kepala sekolah, dengan didampingi Bu Citra sebagai walinya, ya siapa tahu aja anak itu mengalami perubahan dalam sikapnya dalam belajar. Nah, kira-kira apa lagi nih akan Bu Citra lakukan? Gini Bu Ayu, saya sih juga ingin berkunjung ke rumahnya, dan saya ingin mengetahui bagaimana situasi dan kondisi anak tersebut di rumahnya Bu Ayu. Dan selain itu saya juga ingin membuktikan cerita anak tersebut secara langsung Bu Ayu. Wah, itu langkah yang mantap Bu Citra. Saya setuju dan dukung langkah yang Bu Citra lakukan. Bu Citra memang guru yang bertanggung jawab pada murid. Saya salut Bu Citra. Terima kasih Bu Ayu. Saya sangat berharap apa yang saya rencanakan bisa berjalan dengan baik dan lancar, serta anak tersebut bisa berubah sikapnya dalam belajar, serta orang tua juga mau mendukung saya untuk bersama-sama menghadapi permasalahan ini Bu Ayu. Nah, dengan Bu Citra melakukan langkah-langkah tadi yang Bu Citra sebutkan, saya yakin Bu Citra pasti bisa. Yang penting Bu Citra tetap semangat, bersabar, dan jangan menyerah ya Bu. Iya Bu Ayu, saya akan semangat, bersabar, dan saya tidak akan menyerah untuk menghadapi permasalahan ini Bu Ayu. Nah, terus terang nih, saya senang Bu Citra mau berbagi dengan saya dan salut dengan hasil obrolan kita hari ini. Oh ya Bu Citra, bagaimana komitmen Bu Citra agar rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi bisa berjalan lancar? Ya begini sih Bu Ayu, rencana saya terlebih dahulu saya membuat janji menghubungi orang tuanya serta anak bersangkutan, dan tentunya saya juga akan berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah supaya bisa meluangkan waktunya untuk bisa dipertemukan mereka antara orang tua dengan anak tersebut Bu Ayu. Bagus sekali, saya sangat setuju dengan komitmen Bu Citra. Nah, dalam menjalankan komitmennya Bu Citra ini tentu akan melibatkan berbagai pihak. Kira-kira siapa yang bisa mendukung Bu Citra dalam melaksanakan komitmen ini? Iya sih Bu Ayu, pastinya harus didukung. Ya, saya sih berharap mendapat dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, rekan sejawat, dan tentunya ya orang tua bersangkutan Bu Ayu. Saya bangga sama Bu Citra karena telah menceritakan permasalahan Ibu sama saya sebagai teman. Memang sewajarnya kita sebagai teman harus saling berbagi dan saling mendukung satu sama lain. Semangat ya Bu Citra, semoga berhasil dan sukses buat Bu Citra. Ya baik Bu Ayu, terima kasih juga atas waktunya karena saya sudah mengganggu Bu Ayu selama ini, dan sukses juga buat Bu Ayu. Sama-sama Bu Citra. Bu Ayu, karena obrolan kita sudah selesai, bagaimana kalau saya kembali mengerjakan tugas Bu Ayu? Oh, silakan Bu Citra.
iya Bu Ayu, maaf ganggu lagi. Bisa tidak Ibu mengajarkan saya teknik stop? Itu pun kalau masih ada waktu Bu Ayu. Oh, Bu Citra mau belajar teknik stop? Iya Bu Ayu, maksudnya biar saya bisa mempraktekkan nanti di rumah. Oh, kalau begitu silakan duduk lagi Bu Citra. Nah, kalau Bu Citra mau belajar teknik stop seperti yang tadi sudah saya jelaskan, tekniknya yang pertama, coba Bu Citra duduk dulu tegak. Saya pandu ya Bu Citra ya. Ya. Duduk yang tegak, kemudian tutup matanya. Nah, sekarang Bu Citra tarik napasnya dalam-dalam, kemudian tahan. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Hembuskan. Kita ulangi lagi ya Bu Citra. Tarik napasnya, tahan, hembuskan. Sekali lagi. Tarik napas sambil Bu Citra rasakan, nikmati ketika menarik napas, kemudian menahannya. Apa yang terjadi dengan tubuh Bu Citra dirasakan, kemudian hembuskan. Nah, sekarang coba buka matanya Bu Citra. Nah, ada perbedaan nggak dengan apa yang Bu Citra rasakan sebelum belajar tadi dengan yang latihan tadi saya kasih tahu? Rasanya sih lega sekali Bu Ayu, ya merasakan bagaimana penatnya saya merasa hilang lah, walaupun memang sedikit Bu Ayu. Mungkin nanti untuk kedepannya mungkin saya bisa latih di rumah Bu Ayu. Terima kasih sekali lagi Bu Ayu, sudah membantu saya menemukan solusi dan membantu juga memberikan teknik seperti yang Bu Ayu lakukan barusan. Terima kasih Bu Ayu. Sama-sama Bu Citra.